Pada video pembelajaran ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kesehatan. Selamat belajar. Baik, pada hari ini kita sudah masuk bab ketiga sebenarnya di jenis penelitian. Selanjutnya saya akan masuk di jenis penelitian ini sudah bab 3. Secara umum jenis penelitian itu dari sifatnya dibagi menjadi dua ya, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Ini menurut sifat datanya. Jadi nanti data-data yang terkait dengan bilangan angka-angka, kemudian yang terkait dengan menghitung ada jumlah, ada frekuensi, rasio, dan seterusnya, itu adalah data kuantitatif. Sementara kalau dia banyak menggunakan narasi atau uraian atau deskripsi, biasanya dia masuk ke dalam penelitian kualitatif. Meskipun demikian, data-data kuantitatif, penelitian kuantitatif itu ada juga jenis deskriptif di mana dia hanya mengemukakan jumlah-jumlah saja. Misalnya terkait dengan gambaran di suatu populasi itu berapa misalnya yang miskin, berapa yang sejahtera, kemudian berapa yang punya cacat atau berapa yang, jadi dia hanya menggambarkan variabel-variabel tertentu dalam suatu populasi. Kemudian ada kuantitatif, itu ada jenis penelitian yang inferensial atau hipotetik. Kemudian untuk kualitatif sendiri itu jenis penelitian interpretatif atau interpretif. Nah, untuk yang kelima jenis penelitian ini saya akan coba gambarkan dulu secara umum untuk Anda ketahui. Yang pertama itu adalah penelitian kuantitatif. Jadi berbicara mengenai penelitian kuantitatif tentu adalah penelitian dengan komponen-komponen teori, konsep, konstruk, variabel, indikator. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu biasanya ada pengukuran terkait dengan variabel, ada indikator untuk pengukuran yang nanti dari variabel-variabel yang ada alat ukurnya. Ya, misalnya kalau kita variabel pengetahuan, misalnya itu alat ukurnya adalah kuesioner. Kemudian nanti ada kriterianya, misalnya ada cukup atau kurang dan seterusnya. Kemudian berikutnya penelitian kuantitatif juga ini adalah penelitian hipotetik. Jadi biasanya penelitian kuantitatif itu ada hipotesis yang akan dibuktikan. Kemudian ada data dalam bentuk angka, jumlah, kemudian ada skala dan instrumen penelitian. Biasa ada dikenal dengan istilah skala Likert, kemudian ada skala Guttman, ya tidak, ya. Kemudian ada populasi, ada sampel dan teknik sampling. Ini untuk penelitian kuantitatif. Kemudian penelitian kuantitatif ini tujuannya pertama menggunakan atau mengembangkan model matematika. Jadi biasanya yang pakai uji-uji statistik itu adalah penelitian kuantitatif. Kemudian teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena di korelasi atau analisis, ini biasanya menggunakan penelitian kuantitatif. Korelasi itu contohnya menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, kemudian mencari generalisasi. Biasanya penelitian-penelitian ini itu merupakan contoh atau jenis dari penelitian kuantitatif. Selanjutnya saya masuk ke karakteristik dari penelitian kuantitatif. Yang pertama, untuk kuantitatif itu desainnya biasanya spesifik, jelas, dan struktur. Rata-rata penelitian yang dilakukan di TLM itu adalah penelitian jenis kuantitatif. Kenapa? Karena pada saat penelitian biasanya pakai angka-angka atau ya nilai-nilai yang digambarkan, tetapi kalau misalnya sifatnya kasus, seperti kemarin ada penelitian temannya itu, kakak kelasnya itu yang sudah selesai, dia meneliti mengenai kasus cacar monyet, tetapi kasus cacar monyetnya itu cuma satu kasus yang ada di Wahidin. Itu bisa masuk di penelitian kualitatif, dia tidak harus kuantitatif. Kenapa? Karena dia lebih ke studi kasus, lebih kepada bagaimana menggambarkan secara kualitatif, mengeksplor satu kasus itu saja. Bagaimana parameter pemeriksaan hematologinya, pemeriksaan urinnya, pemeriksaan lain-lainnya seperti itu.
Kemudian biasanya untuk kuantitatif itu instrumennya terstandar. Untuk instrumen itu ada namanya uji validitas dan ada uji reliabilitas. Itu untuk memastikan bahwa kuesioner itu sudah layak untuk digunakan. Biasanya pada saat kita mendesain sebuah kuesioner, diuji cobakan dulu, diuji coba pada populasi atau sampel yang mirip-mirip. Misalnya Anda meneliti di mahasiswa TLM, ya coba uji cobakan kuesionernya di mahasiswa Esling misalnya. Nanti hasil uji cobanya itu kita olah datanya untuk melihat apakah pertanyaan-pertanyaan yang ada itu sudah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas yang cocok. Kalau tidak, nanti beberapa pertanyaan mungkin perlu direvisi karena kadang contoh misalnya yang tidak memenuhi kalau suatu pertanyaan itu setelah diuji pilihan itu tidak ada yang pilih satupun, berarti pertanyaan itu tidak cocok untuk atau tidak memenuhi syarat untuk digunakan. Kemudian ada tes, angket atau wawancara biasa digunakan juga. Jadi penelitian wawancara juga itu bisa saja kuantitatif. Kalau misalnya pada saat wawancara itu hasilnya nanti kita satukan. Yang menjawab seperti ini dinilai 1, yang menjawab seperti ini dinilai 0, jadi tetap diukur. Kemudian jadi kita kumpulkan data berupa angka atau skor. Saya penelitian kuantitatif itu ada master table-nya, ya. Kemudian menganalisis data menggunakan metode statistik, bisa deskriptif dan bisa inferensial. Kemudian orientasinya biasanya tergantung kepada hasil uji statistiknya. Tetapi kami selalu sarankan untuk uji statistik jangan hanya terpaku pada uji statistik. Maksudnya begini, kadangkala datanya sudah menunjukkan bahwa lebih banyak yang mereka misalnya yang merokok kena kanker paru-paru daripada yang tidak merokok, tetapi uji statistik menunjukkan tidak signifikan. Terkadang penelitinya mengatakan tidak ada hubungan antara merokok dengan kanker paru-paru. Padahal sebenarnya ada hubungan tetapi tidak signifikan. Jadi mungkin kata-katanya yang disesuaikan. Bahwa ada hubungan antara merokok dengan kanker paru-paru, tetapi berdasarkan uji statistik hubungan itu tidak signifikan. Karena kalau tidak, maka itu akan memperbesar orang tetap merokok gitu. Hanya karena dia melihat bahwa hasil penelitian itu mengatakan bahwa itu tidak signifikan. Berikutnya adalah penelitian kualitatif. Nah, pada penelitian kualitatif ini elemen dasarnya itu adalah asumsi dasar. Jadi ingat di kualitatif itu tidak ada hipotesis, ya, yang ada hanya asumsi dasar atau namanya proposisi, ya, proposisi atau kemungkinan-kemungkinan, tetapi itu pun tidak menjadi wajib untuk dinyatakan. Asumsi dasar itu adalah sesuatu yang membuat kita mau melakukan penelitian. Ada kaidah-kaidah pemikiran dan misalnya gini, kenapa ya banyak orang Bugis misalnya itu menderita diabetes mellitus misalnya, atau banyak orang Toraja yang menderita gangguan jiwa. Terus kita misalnya lakukan penelitian untuk mengeksplorasi bagaimana faktor lingkungan sosialnya di daerah sana. Atau kalau di Bugis misalnya bagaimana pola makannya atau perilaku makannya. Nah, itu yang kita eksplorasi, kemudian nanti dari hasil eksplorasi itu yang kita tuliskan dalam bentuk tulisan menjadi penelitian kualitatif. Biasanya penelitian kualitatif ini kekuatannya ada pada narasi dan ada pada bagaimana penulis itu mampu mengungkapkan makna di balik fakta yang mereka dapatkan dalam proses penelitian. Jadi asumsi dasar kaidah pemikiran biasanya dalam bentuk bahasa tertulis atau lisan, ya, dari pelaku yang dapat diamati. Jadi kalau misalnya di penelitian kualitatif ini bahkan biasanya para peneliti itu menggunakan di keperawatan jiwa itu ada namanya analisis proses interaksi. Misalnya di analisis proses interaksi itu kalau kita mewawancarai seseorang, biasanya dia berkedip, dia menggeleng, kemudian dia mengangguk, atau kemudian dia menjawab sambil memandang ke arah lain. Semua itu
menjadi clue bagi peneliti untuk menentukan apa maksud dari dari ungkapan yang disampaikan oleh responden atau informan. Nah ini sedikit jadi perhatian mungkin bagi Anda yang meneliti bahwa kalau Anda melakukan penelitian kualitatif terus respondennya itu diwawancarai, maka nama sampelnya itu adalah informan. Kalau dia dikasih kuesioner, berarti nama respondennya adalah nama sampelnya adalah responden. Kalau dia berespon terhadap instrumen yang diberikan. Kalau kita amati, maka dia namanya adalah observee, ya, observee. Tetapi untuk umumnya biasanya kita menggunakan istilah subjek penelitian. Ini secara umumnya biasanya dalam tulisan-tulisan artikel, mereka tidak menggunakan kata sampel, tapi mereka menggunakan kata subjek penelitian. Kemudian menjelaskan, menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Jadi penelitian kualitatif ini memang lebih ke penelitian sosial biasanya. Di TLM itu hampir-hampir tidak ada penelitian kualitatif kecuali Anda melakukan penelitian terkait dengan bagaimana sifat atau karakteristik suatu bahan. Itu dalam pencampuran, dalam reaksi, itu bisa Anda gambarkan dalam penelitian kualitatif. Kemudian perilaku dari tenaga TLM itu sendiri bisa digambarkan dalam penelitian kualitatif. Kemudian bisa juga penelitian kualitatif itu terkait dengan mutu layanan, ya. Mutu layanan, misalnya Anda mau melihat bagaimana jaminan mutu terhadap pra-analitik, kemudian analitik, dan pasca analitik pada pemeriksaan di suatu laboratorium, itu bisa dalam bentuk penelitian kualitatif. Nah, karakteristik dari penelitian kualitatif ini yang pertama adalah fleksibel dan tidak terstruktur. Biasanya tergantung dari penelitinya mau mengungkapkan apa. Penelitian kualitatif itu biasanya menarik tergantung dari judul yang kita paparkan, kemudian dari topik yang kita ambil, kemudian bagaimana penulis itu mampu membahasakan dan mengungkap fakta-fakta dari makna dari fakta-fakta yang mereka temukan dalam proses penelitian. Kemudian instrumen yang digunakan bisa mulai dari observasi dengan melihat, kemudian wawancara yang tidak terstruktur. Tidak struktur itu biasanya tergantung dari jawaban pasien, dari jawaban informannya. Dari jawaban itu kemudian dikembangkan lagi pertanyaan-pertanyaan. Biasanya dia melibatkan wawancara yang dasar dulu, setelah itu ada namanya deep interview atau wawancara mendalam. Kemudian analisis konten. Jadi mereka juga wawancaranya tidak satu kali. Biasanya wawancara pertama, setelah itu dia lakukan lagi wawancara berikutnya untuk menggali lebih dalam informasi. Kemudian mereka juga mengumpulkan data berupa kata-kata tertulis, lisan, dan perilaku seseorang. Kemudian setelah itu mereka interpretasikan. Nah, kekuatan menginterpretasi dari apa yang dia dapatkan dari proses observasi, wawancara, kemudian dari proses analisis terhadap materi-materi yang dia sudah dapatkan, disitulah kekuatan dari penelitian kualitatif. Nah, berikutnya adalah penelitian deskriptif. Deskriptif ini adalah metode riset penelitian digunakan ahli atau peneliti biasanya untuk menggambarkan peristiwa atau fenomena. Jadi nanti kalau misalnya Anda penelitian, terus penelitian ini hanya mau melihat, maka ini adalah penelitian deskriptif. Jadi jenis penelitian yang Anda lakukan ini adalah penelitian deskriptif. Kalau misalnya Anda mau melihat misalnya bagaimana kadar Hb pada penderita tipoid, maka itu adalah deskriptif. Meskipun Anda lakukan pemeriksaan Hb, itu bukan pemeriksaan, itu bukan intervensi, dan itu bukan eksperimen. Ya kan, jangan Anda menganggap bahwa saya melakukannya di laboratorium terus itu eksperimen. Tidak. Anda melakukannya di laboratorium, tujuannya hanya untuk melihat kadar Hb penderita tipoid. Nah, itu kan jangan sempit bahwa eksperimen laboratorium terus itu ada jenis penelitiannya adalah eksperimen, ya tidak begitu. Jadi menentukan jenis penelitian eksperimen atau bukan eksperimen itu adalah melihat
apakah ada intervensi yang dilakukan terhadap suatu terhadap suatu masalah dan dilakukan pengukuran sebelum dan setelahnya. Anggaplah misalnya tadi kadar Hb pada penderita tipoid. Anda ukur dulu kadar Hb-nya, setelah itu 1 minggu Anda kasih telur 1 biji setiap hari. Setelah itu di hari ke-8 Anda periksa lagi Hb-nya. Itu namanya intervensi, ya. Itu namanya penelitian eksperimen. Kenapa? Karena ada perlakuan yang dilakukan terhadap subjek penelitian dan itu kita lihat apa efek dari perlakuan yang kita lakukan. Tapi kalau hanya melihat saja gambaran dari suatu variabel, misalnya variabel kadar glukosa, variabel misalnya terkait dengan hasil pemeriksaan BTA-nya, variabel terkait dengan pemeriksaan widalnya, maka biar Anda 10 variabel yang Anda teliti, tetap saja itu namanya deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, nyata, dan akurat mengenai sifat, fakta, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Meskipun nanti ada namanya deskriptif analitik, ya sebenarnya kalau deskriptif ya deskriptif, analitik ya analitik. Meskipun memang deskriptif dan analitik itu terkadang di dalam penelitian analitik ada juga deskriptifnya kita gambarkan. Tetapi kalau misalnya mau lebih spesifik, kalau memang ada hubungan atau korelasi antar variabel yang kita gambarkan dalam suatu penelitian, kita tulis saja penelitian ini adalah penelitian inferensial atau analitik. Nah, ciri dari penelitian deskriptif ini adalah menggambarkan fenomena apa adanya dengan menelaah secara teratur atau ketat, mengutamakan objektivitas dan dilakukan secara cermat. Tidak ada perlakuan yang diberikan, kemudian tidak ada hal yang dikendalikan, teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara tidak struktur, dan analisis konten. Sebenarnya deskriptif dengan kualitatif ini kurang lebih sama ya. Cuma terkadang deskriptif itu bagian dari penelitian kuantitatif karena dia juga tetap menggambarkan terkait dengan jumlah, frekuensi, kemudian apalagi namanya itu rata-rata, kemudian modus, jadi modus, median, kemudian sum atau jumlah, frekuensi, itu adalah statistik deskriptif yang bisa digunakan. Tetapi kalau penelitian kualitatif biasanya tidak ada persen-persen yang dia munculkan. Dia hanya kata-kata tok saja. Jadi lebih kepada novel, lebih kayak cerpen bahasanya, lebih bahasa narasi semua. Narasi semua tanpa ada angka-angka yang diungkapkan dalam bentuk rekapan. Kalau deskriptif yang kuantitatif itu ada nilai-nilai yang biasanya kita gambarkan jumlahnya, persennya, variasinya. Nah, untuk penelitian deskriptif ini karakteristik lainnya adalah mengumpulkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku seseorang. Kemudian ini kita rekap biasanya. Misalnya berapa nanti yang pengetahuannya cukup, berapa pengetahuannya kurang. Untuk mendapatkan cukup dan kurang itu tetap kita lakukan pengumpulan data melalui kuesioner. Kemudian menganalisis data dengan metode interpretatif. Kemudian setelah penelitian deskriptif ada penelitian yang untuk menganalisis hubungan antar variabel atau korelasi antar variabel atau sebab akibat. Ini namanya penelitian hipotetik atau inferensial atau analitik ya. Analitik, hipotetik atau inferensial. Ini adalah penelitian yang menguji suatu hipotesis kemudian mengkaitkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi kalau sudah membahas hubungan antar variabel, itu berarti penelitian itu bukan lagi deskriptif, tapi itu sudah hanya sedikit. Jadi hipotetik atau inferensial atau penelitian analitik. Tujuan dari penelitian hipotetik atau inferensial ini adalah menguji suatu hipotesis yang sudah dirumuskan penelitian sebelumnya. Peneliti dirumuskan peneliti terlebih dahulu. Jadi biasanya seperti yang saya gambarkan kemarin, kalau Anda buat penelitian yang analitik, biasanya ada hipotesis yang Anda ajukan, hipotesis penelitian. Misalnya ada hubungan antara
eh, perilaku konsumsi kopi dengan kadar gula darah ya pada laki-laki atau pada apa namanya ini pekerja pekerja bangunan misalnya boleh. Selanjut karakteristik dari penelitian hipotetik ini adalah ada hipotesis yang diuji. Hipotesis itu kemarin saya sudah jelaskan, itu adalah dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap suatu fenomena yang kita mau teliti. Kemudian ada instrumen terstandarnya seperti tes, angket, kemudian wawancara terstruktur yang kita lakukan. Kemudian biasanya kita mengumpulkan data berupa angka atau skor. Nah, kemudian menganalisis data dengan metode statistik inferensial. Jadi ada uji statistik. Sebenarnya uji statistik itu adalah uji hipotesis yang dimaksud ya. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis. Ada banyak uji statistik nanti ya tergantung dari jenis penelitian yang kita lakukan. Kemudian orientasi untuk penelitian hipotetik ini adalah berorientasi pada hasil pengujian data. Berikutnya adalah jenis dari penelitian interpretatif atau interpretif dari penelitian kualitatif. Nah, penelitian interpretif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial dan budaya. Saya tidak tahu apakah ada yang nanti mau meneliti terkait dengan penelitian kualitatif atau menggunakan model penelitian kualitatif, tetapi penelitian ini tentu butuh apa namanya itu kemampuan menganalisis dan menginterpretasi sebuah fenomena. Penelitian ini cenderung mengabaikan aspek statistik dan generalisasi, jadi lebih fokus pada bagaimana menggali makna dari suatu fakta, kemudian bagaimana individu memahami interaksi dengan lingkungan sosial. Jadi memang penelitian kualitatif atau interpretatif ini lebih pada penelitian sosial. Tujuannya adalah memahami makna yang terkandung dalam fenomena sosial budaya, mengungkapkan perspektif nilai dan norma yang ada dalam kelompok atau suatu masyarakat, menerapkan wawasan kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam. Misalnya begini, saya mau meneliti mengenai motivasi mahasiswa untuk mengikuti pendidikan di TLM, yaitu boleh saya menggunakan penelitian kualitatif. Apa motivasinya mereka mau mengikuti pendidikan sebagai tenaga laboratorium? Itu bisa digali secara mendalam. Saya ditanya-tanya dulu. Setelah itu mungkin kita sudah dapatkan jawaban. Dari jawaban itu kita dalam lagi, kita tanya lagi ke pertanyaan yang kedua, akar dari motivasi itu dan seterusnya. Itu salah satu contoh di penelitian interpretif. Metodenya contohnya adalah studi kasus seperti yang saya jelaskan tadi terkait dengan kasus cacar monyet itu. Sekarang di Jogja sudah ada 3 cacar monyet yang baru ya terdeteksi. Itu bisa saja. Kemudian berikutnya analisis teks, mengkaji dokumen, narasi, dan teks untuk memahami makna dan konteksnya. Misalnya ada penelitian terkait dengan apa itu makna bahasa gaul yang saat ini digunakan untuk kaum milenial, maka dia akan menganalisis teks-teks terkait dengan bahasa-bahasa gaul yang saat ini banyak digunakan oleh generasi Z misalnya atau generasi milenial dalam berkomunikasi menggunakan media sosial. Kemudian observasi partisipasi ini melibatkan diri dalam konteks penelitian untuk memahami lebih baik. Ini observasi partisipasi ini seperti misalnya ada penelitian di Jayapura mau mengetahui perilaku seks seseorang. Jadi dia sampai mau menikah dengan orang-orang di Papua hanya untuk mengetahui bagaimana perilaku seksual orang di sana. Itu salah satu contoh adalah penelitian observasi partisipatif. Jadi mereka misalnya mau meneliti bagaimana perilaku suku pedalaman, mereka sampai mau ke suku pedalaman. Jadi makanya jangan heran kalau ada orang dari luar negeri itu biasa datang ke Indonesia sampai mau masuk hutan hanya karena untuk meneliti sesuatu yang memang orang belum banyak teliti, ya orang belum banyak teliti.
Ada juga yang mau meneliti perilaku binatang, biasanya mereka sampai bermalam di hutan hanya untuk melihat dan mengamati saja. Tapi apa yang mereka teliti itu sampai ada yang tinggal 3 tahun, 4 tahun, memang ujung-ujungnya adalah nanti ya mereka akan menghasilkan suatu tulisan yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Sama dengan penelitian yang meneliti terkait dengan tinggi badan. Tinggi badan seseorang, jadi ada penelitian itu yang tinggi badan sampai dengan 18 tahun. Jadi penelitiannya itu berlangsung selama 18 tahun. 18 tahun itu hanya untuk setiap tahun itu dia teliti 100 orang. 100 orang laki-laki, 100 orang perempuan. Setiap tahun dia ukur tinggi badannya itu mulai dari lahir sampai dengan umur 18 tahun. Itu kerjanya cuma itu saja. Nah, tetapi sampai sekarang itu digunakan untuk menentukan status gizi seseorang dengan menggunakan angka persentil itu. Misalnya dari 100 orang sekian yang tinggi badannya apa namanya itu, sekian tinggi badannya yang di bawah atau sekian yang meningkat. Jadi memang penelitian terkadang orang yang kuat di penelitian itu sampai mau menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk satu penelitian saja. Berikutnya adalah wawancara kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara terstruktur atau tidak terstruktur untuk memahami pandangan dan pengalaman individu. Jadi ini wawancara berkali-kali nanti untuk memahami. Sebenarnya penelitian interpretif ini lebih banyak pada penelitian dengan perilaku sosial. Contoh misalnya kemarin kita dapat di Unhas, ada yang seseorang yang tidak mau disebut laki-laki dan juga tidak mau disebut perempuan. Dia tidak memiliki jenis kelamin, tidak mau masuk dalam salah satu gender, dia abstain. Jadi itu kan suatu fenomena juga, itu boleh kita jadikan satu dasar untuk penelitian interpretif. Nah, tentu kan informasi mengenai bagaimana sebenarnya dia pandangannya itu banyak orang yang mau baca kan. Karena minat orang mau baca terkait dengan fenomena itu tinggi, maka seseorang biasanya mau untuk melakukan penelitian terkait dengan itu. Kemudian karakteristik penelitian interpretif yang pertama subjektivitas. Jadi peneliti diizinkan untuk memasukkan pandangan dan pengalaman pribadi dalam analisis. Jadi pada saat kita melakukan analisis terhadap konten yang kita teliti di kualitatif, maka kita bisa memasukkan pandangan-pandangan kita terkait dengan menurut kita sebenarnya seperti apa. Kemudian pendekatan kualitatif, data dalam bentuk teks, narasi, gambar, ini kita gunakan dalam analisis. Kemudian kontekstual, memperhatikan selalu konteks sosial dan budaya dalam analisis. Jadi kita harus melihat di mana fenomena itu terjadi, kemudian dalam budaya apa, ya itu harus diungkap secara menyeluruhan. Kemudian berikutnya adalah kerangka teoritis fleksibel, bisa mengadopsi kerangka teoritis yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Berikutnya adalah ada juga kombinasi antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif, data dan angka dengan narasi. Ini namanya mixed method ya, menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitian, atau disebut juga sebagai penelitian campuran. Ini kemudian supaya pemahaman kita menjadi lebih komprehensif. Jadi kalau ada penelitian Anda baca metodenya mixed method, berarti dia itu menggabungkan antara penelitian menggunakan data dengan penelitian kualitatif. Kenapa? Karena mungkin ada hal yang dia tidak bisa gambarkan hanya kalau memilih satu metode saja. Tujuannya adalah menggabungkan kelebihan-kelebihan yang ada di kuantitatif dan yang ada di kualitatif supaya melihat fenomenanya secara lebih baik. Kemudian yang kedua adalah mengkonfirmasi atau mengklarifikasi temuan penelitian dengan menggunakan dua pendekatan yang tadi. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih lengkap mengenai suatu masalah penelitian. Nah, karakteristik dari mixed method itu adalah dilihat bahwa dalam penelitian itu ada kuantitatif dan ada kualitatifnya. Kemudian datanya diintegrasikan, kemudian penerapan pendekatan campuran dalam desain, analisis, dan interpretasi.
Kemudian ada fleksibilitas dalam memilih metode kualitatif dan kuantitatif sesuai untuk pertanyaan penelitian. Jadi Anda boleh juga menggunakan mix method dalam penelitian yang Anda lakukan. Ada metode-metode penggabungan yang digunakan. Yang pertama adalah namanya penelitian sejalan. Jadi bersamaan dilakukan antara kualitatif dan kuantitatif bersamaan dalam pengumpulan dan analisa datanya. Kemudian hasilnya nanti dibandingkan satu sama lain, bagaimana hasil berdasarkan kuantitatif dan bagaimana hasil berdasarkan kualitatif. Kemudian ada juga yang pertama penelitian bertahap atau sequential research. Jadi kita lakukan dulu salah satunya, misalnya kita lakukan dulu kualitatifnya. Nanti setelah kualitatifnya selesai baru kita lanjut dengan kuantitatifnya. Itu juga bisa seperti itu. Berikutnya adalah ada namanya penelitian campuran berkompensasi atau comprehensive research. Jadi metode yang lain digunakan untuk menjelaskan atau menginterpretasi metode lainnya. Anggaplah misalnya begini, metode kuantitatifnya itu dalam bentuk angka-angka tadi, hasilnya kemudian digambarkan lagi dengan metode kualitatif. Digambarkan lagi dengan pemaknaan terhadap fakta-fakta yang lebih jauh, lebih dalam dibandingkan dengan penelitian analitik inferensial yang biasa. Berikutnya adalah penelitian campuran penjelas. Jadi metode ini adalah metode untuk mengklarifikasi dan menjelaskan temuan dari satu metode dengan menggunakan metode yang lain. Jadi mungkin saja kualitatif dijelaskan dengan kuantitatif maupun seterusnya. Berikutnya saya pindah ke jenis penelitian yang lain. Jadi kalau kita lihat, tadi berdasarkan jenis datanya itu ada kuantitatif, ada kualitatif. Ini lagi ada penelitian yang eksperimen dan ada observasional ya. Kalau yang eksperimen tadi ada perlakuan, observasional itu tidak ada perlakuannya. Observasional ada deskriptif, kemudian ada analitik. Analitik tadi ini sama dengan hipotetikal dengan inferensial. Kemudian untuk eksperimen ada kuasi eksperimen, kemudian ada penelitian uji klinis. Untuk analitik, untuk deskriptif sendiri ada survei dan ada cross seksional. Sementara untuk analitik ada survei cross seksional, ada case control, kemudian ada cohort, ada meta analis, kemudian ada pendekatan epidemiologis. Nanti saya akan menjelaskan mengenai penelitian survei dan cross seksional dulu. Nanti yang lain-lainnya akan kita gambarkan satu persatu. Nah, salah satu jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini adalah penelitian yang melakukan kegiatan percobaan, tujuannya untuk mengetahui gejala atau pengaruh yang timbul akibat dari perlakuan yang diberikan. Tujuannya ini untuk melihat hubungan sebab akibat dengan cara ada intervensi ya, ada perlakuan yang diberikan pada satu kelompok, kemudian hasilnya nanti dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan. Contoh tadi misalnya itu untuk melihat terkait dengan pemberian kadar HB pada penderita tipoid. Ada misalnya tadi satu kelompok yang menderita tipoid, kita kasih telur selama 6 hari, kemudian kita ukur HB sebelum dan setelahnya. Yang satu kelompoknya lagi kita kasih tablet tambah darah selama 6 hari, kemudian kita ukur pra dan postnya. Yang satu kelompok lagi kita kasih makan sayur daun kelor selama 6 hari. Kita ukur sebelum dan setelahnya, kemudian nanti kita bandingkan ini 3 kelompok ini. Nah, itu adalah penelitian eksperimen. Di dunia kesehatan itu ada 3 jenis penelitian eksperimen, ada pra-eksperimen atau namanya pre-experimental design, kemudian ada true eksperimen atau eksperimen murni, kemudian ada eksperimen semu atau quasi experimental design. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ini terkait dengan 3 penelitian ini. Kemudian dalam eksperimen itu ada istilah-istilah R untuk randomisasi. Randomisasi itu istilahnya acak ya. Acak untuk pengambilan sampel yang akan kita ukur. Misalnya dari seluruh penderita tipoid tadi, yang mana kita kasih telur, yang mana kita kasih tablet tambah darah, yang mana kita kasih daun kelor, itu dipilihnya secara acak, tidak ditentukan langsung. Kemudian ada pengukuran pertama atau observasi pertama, kemudian ada perlakuan atau X, intervensi, kemudian ada observasi 2 atau pengukuran kedua.
Selanjutnya rancangan penelitian survei. Survei ini sama dengan deskriptif tadi. Survei itu sebenarnya lebih kepada contoh penelitian-penelitian yang hanya melihat suatu fenomena atau observasi saja di masyarakat. Rancangan penelitian ini melihat variabel perubahan yang diamati tanpa memberikan perlakuan. Ini adalah salah satu pendekatan survei ini untuk suatu penelitian deskriptif. Jadi digunakan untuk penelitian deskriptif, bisa juga untuk penelitian analitik, untuk nanti menghubungkan antar beberapa variabel yang disurvei dengan hubungannya. Nah, survei deskriptif ini dilakukan pada sekelompok objek, biasanya untuk melihat gambaran atau fenomena pada suatu populasi, kemudian mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang terjadi di masyarakat. Langkah-langkah survei deskriptif ini pertama adalah memilih masalah yang diteliti, setelah itu rumuskan masalahnya, lakukan studi pendahuluan untuk bisa mendapatkan informasi penelitian sebagai dasar dalam menyusun justifikasi masalah dan kerangka konsep, identifikasi variabel-variabel apa saja yang Anda akan kumpulkan untuk diteliti, kemudian rumuskan dan pilih teknik pengumpulan datanya. Pengumpulan datanya itu apakah dengan cara menggunakan kuesioner, kemudian wawancara, observasi, dan seterusnya. Tentukan kriteria atau kategori untuk klasifikasi datanya, kemudian teknik dan alat pengumpulan data yang akan Anda gunakan, lakukan olah data dan analisisnya, kemudian susun dan publikasikan laporan penelitiannya. Berikutnya adalah survei analitik. Nah, ini survei analitik ini biasanya pendekatan untuk penelitian ya, analitik atau inferensial atau hipotetik. Survei analitik ini adalah penelitian yang menggali bagaimana dan mengapa fenomena kesehatan itu bisa terjadi. Kemudian melakukan analisis dinamika korelasi antar fenomena atau antar faktor risiko dengan faktor efek. Contoh faktor risiko misalnya merokok dengan kanker paru-paru. Nah, salah satu desain dari penelitian analitik ini adalah cross-seksional. Ini mungkin yang paling banyak Anda pernah dengarkan, bahwa cross-seksional itu istilah lainnya adalah potong lintang, yaitu bagaimana melihat hubungan atau perbedaan antara satu variabel dengan variabel lain, atau antara variabel independen dengan dependen pada suatu unit observasi yang pengukurannya dilakukan pada waktu yang bersamaan atau pada point time. Artinya, setiap subjek itu hanya diobservasi selama satu kali, baik variabel dependen maupun independennya, atau satu kali atau pada periode waktu tertentu, kemudian dilakukan pada saat pengambilan data. Nah, perlu diperhatikan bahwa penelitian desain potong lintang atau cross-seksional ini itu hanya mengukur prevalensi ya, bukan insiden. Maka studi cross-seksional juga ini dikenal dengan istilah studi prevalence. Kemudian biasanya untuk potong lintang ini disajikan dalam tabel 2x2. Meskipun demikian, kadang juga tabelnya lebih dari 2x2, misalnya 2x3 atau 3x3 atau 3x4. Tapi untuk sederhananya biasanya menggunakan tabel 2x2. Kalau kita lihat tadi bahwa studi prevalence, kita tentu harus bisa membedakan apa itu prevalensi dan apa itu insiden. Jadi kalau prevalensi itu adalah mengukur jumlah kasus penyakit atau kejadian kesehatan pada satu waktu tertentu dalam populasi, sementara untuk insiden itu adalah mengukur jumlah kasus baru penyakit atau kejadian kesehatan dalam suatu periode waktu tertentu. Karena ini sifatnya dia hanya mengukur satu kali dan tidak memeriksa dalam rentang waktu, maka dia tidak cocok untuk studi insiden ya, dia hanya cocok untuk prevalence. Selanjutnya, langkah-langkah dalam melakukan studi cross-seksional ini, yang pertama adalah perlu merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesis yang sesuai. Ini adalah contoh pertanyaan penelitian atau hipotesisnya adalah, apakah ada hubungan antara ibu hamil yang merokok dengan kejadian berat badan lahir rendah? Hipotesisnya adalah ada hubungan antara ibu hamil yang merokok dengan kejadian BBLR. Jadi faktor risikonya itu adalah merokok. Nah, faktor risiko merokok itu kita uji pada dua kelompok yang merokok dan kelompok yang tidak merokok.
Nah, pada kelompok yang merokok itu kita lihat berapa banyak yang mendapatkan mengalami BBLR efeknya, berapa banyak yang tidak BBLR. Sedangkan kelompok yang tidak merokok juga diuji berapa banyak yang BBLR dan berapa banyak yang tidak BBLR. Jadi tidak bisa ini penelitian kalau kita lihat hipotesisnya ada hubungan ibu hamil yang merokok dengan kejadian BBLR, tidak bisa kita penelitian ini hanya dilakukan pada ibu hamil yang merokok saja, tetapi harus ada kelompok yang tidak merokok. Nah, kemudian dari model analisis cross-seksional ini, hasil analisisnya disusun dalam tabel 2x2. Kalau kita lihat yang dimaksud dengan tabel 2x2 itu di faktor resiko ada ya ini berarti yang merokok, tidak ini yang tidak merokok. Efeknya ya ini adalah yang mengalami BBLR, tidak ini yang tidak BBLR. Berarti ada bagian A, B, C, kemudian D. Nah, untuk tabel 2x2 nanti seperti ini yang Anda gambarkan, Anda harus pastikan bahwa penjumlahannya benar. Kalau tabelnya 2x2 begini, maka penjumlahannya ke samping. Berarti A tambah B sama dengan A tambah B ya. Ini ditambah ini sama dengan jumlahnya di sini. Kemudian C tambah D sama dengan ini. Kemudian persennya juga. Persennya nanti A per A tambah B. Ya, A per A tambah B kali 100. Ini juga B per A tambah B kali 100. C, kemudian di sini C, D, A tambah, yang ke bawah A tambah C, yang ke bawah ini B tambah D. Di sini totalnya. Jadi ini untuk analisis data pada desain cross-seksional dan tampilan untuk tabel 2x2. Kalau kita lihat sel A itu ini adalah subjek yang dengan faktor risiko yang mengalami efek. Ini artinya adalah ibu yang merokok, kemudian dia juga anaknya BBLR. Kemudian yang B ini adalah ibu yang merokok tapi anaknya tidak BBLR. Kalau yang C ini adalah ibu yang tidak merokok tetapi anaknya BBLR. Yang D ini adalah ibu yang tidak merokok tetapi anaknya juga tidak BBLR. Nah, ini kurang lebih contohnya tadi dari tabel yang pertama. Jadi yang perokok ya, kemudian yang BBLR ya, ini ya. Nah, langkah kedua dari studi potong lintang atau cross seksional ini adalah identifikasi variabel bebas atau independen dan terikat. Jadi kita harus tentukan yang mana variabel dependennya, yang mana variabel independennya, dan yang mana variabel dependennya. Ini harus diidentifikasi, kemudian setelah itu dibuat definisinya, definisi operasional. Jadi setiap variabel itu harus dibuat definisi operasional sesuai dengan di penelitian itu apa yang dimaksud dengan variabel itu, ya. Kemudian variabel lain yang diduga dapat berpengaruh tetapi tidak diteliti juga sebaiknya diidentifikasi, namanya variabel perancu atau variabel pengganggu, sehingga bisa disingkirkan atau paling tidak dikurangi pada waktu pemilihan subjek penelitiannya, dikontrol misalnya anggaplah tadi terkait dengan merokok dengan BBLR perlu juga dikontrol terkait dengan status gizi ibu, karena status gizi ibu juga berperan penting terhadap terjadinya berat badan lahir rendah. Kemudian setelah itu kita tetapkan subjek penelitian. Ya, dalam menetapkan subjek penelitian ini tentu kita harus memilih dari populasi. Kemudian ditentukan siapa saja yang jadi sampel, berapa besar sampelnya yang diperlukan sesuai dengan desain penelitian yang digunakan. Setelah kita tetapkan subjeknya, baru kita tentukan populasi penelitian. Dalam populasi penelitian ada nanti yang dikenal dengan istilah populasi infinite atau tidak terjangkau, dengan ada populasi terjangkau. Populasi terjangkau itu adalah populasi yang bisa kita yang berpeluang untuk jadi sampel, sementara yang populasi yang tidak terjangkau itu adalah yang tidak berpeluang jadi sampel tetapi masih terkait dengan penelitian. Misalnya semua ibu hamil itu adalah populasi target, tetapi populasi terjangkaunya adalah semua ibu hamil yang memeriksakan diri di puskesmas A, misalnya itu yang ada di wilayah kerja puskesmas A. Kemudian perlu juga diperhatikan adalah berapa besar sampel yang kita butuhkan untuk penelitian yang kita akan lakukan. Kemudian
untuk penelitian-penelitian yang kita lakukan, untuk penelitian yang potong lintang ini biasanya tidak cocok untuk sampel-sampel yang jumlahnya sedikit. Misalnya 5 orang, 7 orang, atau 10 orang, minimal sekali 30. Seperti misalnya kalau Anda mau meneliti mengenai HIV atau AIDS, ini perlu Anda pastikan apakah memungkinkan sampelnya cukup untuk Anda teliti. Karena kalau tidak, maka penelitian Anda nanti tidak selesai-selesai karena terlalu banyak sampel. Ada sampel minimal yang harus dipenuhi, sementara jumlah sampel yang Anda dapatkan itu tidak cukup. Misalnya Anda mau meneliti mengenai DBD, sementara bukan musim DBD misalnya. Ini nanti Anda yang akan kesulitan sendiri. Berikutnya adalah menentukan sampel dan memperkirakan besar sampel. Dalam penentuan besar sampel ini biasanya ada rumus statistik yang digunakan atau rumus sampel yang digunakan untuk menentukan besar sampelnya sesuai dengan jenis penelitiannya, jenis datanya, kemudian uh, penetapan besar sampel untuk menguji hipotesis ini biasanya untuk cross seksional sama dengan desain kohort. Jadi ada rumus-rumus sampel tersendiri nanti yang dapat digunakan. Ada juga menggunakan tabel, ya biasanya contohnya itu tabel Cressy-Morgan. Itu untuk jumlah populasi sekian, maka sampelnya sekian. Itu yang bisa digunakan. Kemudian pada penelitian deskriptif yang besar ini biasanya sampel harus dilihat dengan melihat jenis datanya, apakah dia data kategorik atau numerik, untuk menentukan rumus sampel yang akan digunakan, termasuk apakah dia menggunakan satu populasi atau lebih dari satu populasi, satu kelompok yang sampel misalnya. Berikutnya adalah melaksanakan pengukuran. Pengukuran yang dilakukan dengan berbagai cara, misalnya untuk variabel pengetahuan menggunakan kuesioner, untuk berat badan menggunakan timbangan. Seringkali ada mahasiswa atau peneliti salah dalam mengumpulkan data. Anggap misalnya tinggi badan dengan berat badan. Kalau ditanya, ini dikumpulkan dengan cara apa? Pak, wawancara atau menggunakan kuesioner. Alasannya di kuesionernya itu ditulis BB.2, TB.2. Nah sekarang kira-kira cocok enggak tinggi badan dengan berat badan itu dikumpulkan dengan kuesioner? Tentu tidak ya. Kenapa? Karena alat ukurnya tidak sama. Untuk mengukur tinggi badan itu harus dengan mikrotois atau alat pengukur tinggi badan. Berat badan itu harus dengan menggunakan timbangan. Kalau berat badan diukur dengan menggunakan kuesioner, itu kesalahan fatal dalam pengumpulan data. Berikutnya adalah melaksanakan pengukuran. Cara apapun yang digunakan dalam pengukuran itu harus dibuat definisi operasionalnya, diperhatikan dan dipastikan dalam pengumpulan data itu tidak terjadi bias atau kesalahan dalam pengumpulan data. Seringkali penelitian kita bagus, tapi ternyata dalam pengumpulan datanya itu tidak dilakukan dengan baik. Saya ingat saya pernah melakukan penelitian di rumah sakit Labuan Baji terkait dengan bagaimana tingkat kepuasan pasien terhadap mutu layanan keperawatan, dan itu ternyata sulit sekali untuk mendapatkan jawaban yang tidak subjektif, karena pada saat kita tanya bagaimana sikap perawat di sini, pasiennya jawab baik Ji. Kemudian bagaimana penguasaan perawat di sini terhadap keterampilan yang mereka miliki, baik Ji juga. Kemudian bagaimana misalnya kemampuan perawat dalam melakukan prosedur, baik Ji. Kemudian bagaimana kebersihan rumah sakit yang Anda rasakan selama dirawat di sini, baik Ji. Kemudian bagaimana pelayanan dokter, baik Ji juga. Ini semua jawabannya baik semua, dan ini suatu masalah dalam penelitian. Karena apa? Karena kadang kita membuat kuesioner itu seringkali pertama, pasiennya kalau terlalu panjang kuesionernya, pasiennya malas baca. Kemudian terlalu pendek kuesionernya, pasiennya tidak mengerti jawaban apa yang dia harus jawabkan. Jadi itu mungkin yang kadang mempengaruhi hasil penelitian kita.
Kadang juga pada saat misalnya kita melakukan penelitian, terutama di penelitian laboratorium, kita tidak cermat dalam membaca hasilnya, mungkin karena sudah kepepet, buru-buru, atau mungkin pencahayaan dan seterusnya, sehingga saja kasih checklist saja di situ, yang penting selesai penelitiannya. Nah, itu kadang. Makanya pada saat Anda melakukan pemeriksaan laboratorium nanti untuk hasil, gunakan kamera iPhone untuk foto-foto itu hasilnya. Ya, kalau kamera Anda blur, uh, dipaksakan itu kamera standar untuk foto hasil. Biasanya pada saat muncul di laporan itu tidak bisa dibedakan. Saya masih ingat itu ada penelitian mahasiswa terkait dengan pemeriksaan uh, formalin pada beras ya, pada beras. Jadi ada 10 foto beras. Nah, sama semua itu fotonya, tapi saya tidak tahu yang karena apa namanya itu, keberadaan di kualitas beras itu kan, kalau misalnya di formalinnya ada yang kita mau lihat bagaimana mengkilapnya, bagaimana warna putihnya, bagaimana ini. Nah, kalau kameranya standar sama di semua warna berasnya, belum lagi kalau print outnya jelek ya, tintanya tidak bagus, akhirnya kita tidak bisa membedakan yang mana ini beras yang warnanya putih mengkilat, yang mana. Padahal kualitas gambar di situ sangat menentukan nanti untuk melihat yang mana beras ini yang terindikasi mengandung formalin berdasarkan apa namanya, ciri fisiknya dibandingkan dengan nanti hasil pemeriksaan kimianya. Itu contoh. Kemudian kita lakukan analisis. Untuk lakukan analisis statistik, itu biasanya dimulai dulu dengan deskriptif untuk melihat gambaran secara sederhana terkait dengan variabel. Kemudian kita tentukan nanti ujinya berdasarkan desain penelitiannya, hipotesisnya, jenis datanya, kemudian apakah dia memenuhi syarat untuk uji statistik. Salah satu syarat uji statistik itu adalah pengambilan sampelnya acak. Jadi kalau Anda pengambilan sampelnya insidentil, ada pengambilan sampelnya purposive, atau konsekutif sampling, atau uh, uh, tidak diacak, maka sebenarnya tidak perlu diuji statistik. Kenapa? Karena dalam pengambilan sampel saja sudah tidak diacak. Artinya kalau kita bikin sayur, kita tidak aduk dulu baru kita coba. Ya, kalau tidak diaduk baru dicoba, ya yang mengendap garamnya di bawah, yang di atas tidak terasa garamnya, berarti tidak homogen itu namanya pengambilan sampelnya. Tidak semua populasi berkesempatan untuk jadi sampel. Nah, beberapa jenis uji penelitian yang bisa dilakukan pada penelitian cross seksional itu bisa chi-square, bisa uji T, bisa uji ANOVA, bisa regresi linear, bisa regresi logistik, bisa regresi berganda atau multiple regression. Tapi yang paling banyak dilakukan itu adalah uji chi-square. Nah, untuk uji chi-square sendiri itu digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel dengan skala data kategori atau nominal. Untuk melihat hubungan atau asosiasi, chi-square ini biasanya contohnya ini melihat hubungan antara jenis kelamin dengan status perokok. Apakah dia laki-laki perokok atau bukan perokok. Kemudian ada namanya uji t-test. T-test itu membandingkan rata-rata dua kelompok data. Ada namanya independent sample t-test, ada namanya paired sample t-test. Kalau independent sample t-test itu membedakan antara dua kelompok, kelompok A, kelompok B. Kemudian satu dikasih tadi misalnya tablet tambah darah, yang satu dikasih telur. Kemudian kita lihat perbedaannya, itu t-test namanya independent sample t-test. Kalau membandingkan antara hasil pre dan postnya, itu pakai paired sample t-test atau uji t-test berpasangan. Kemudian ini contoh uji t-test yang membandingkan rata-rata tekanan darah antara dua kelompok usia yang berbeda dalam penelitian cross seksional. Contoh misalnya ini membandingkan antara tekanan darah laki-laki dan perempuan. Nah, kenapa t-test? T-test itu biasanya tekanan darahnya itu adalah bentuk data kontinu atau data numerik ya, numerik atau data angka. Maka dia menggunakan uji t-test. Berikut ada namanya uji ANOVA ya, uji analysis of variance. Ini digunakan ketika kita membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok
Tadi kan kita menggunakan data dua kelompok itu untuk chi-square. Tetapi kalau lebih dari dua kelompok, misalnya kita bandingkan itu tekanan darahnya antara laki-laki, perempuan dengan waria misalnya, toh. Tapi sebenarnya di jenis kelamin itu ada dua, cuma dua. Kita ambil contoh yang lain. Misalnya ini adalah kita bandingkan antara prestasi-prestasi kinerjanya antara lulusan D3, kemudian lulusan sarjana terapan atau D4 dengan lulusan profesi. Kalau kita bandingkan kinerjanya di rumah sakit, nah, itu bisa menggunakan ANOVA dengan catatan bahwa kinerjanya itu dalam bentuk numerik atau dalam bentuk angka. Berikutnya ada namanya regresi linear atau regresi logistik. Ini juga pada lebih dari dua kelompok, tetapi variabel dependennya atau variabel yang terpengaruh itu adalah datanya kontinu atau datanya numerik, sementara variabel independennya itu kontinu atau kategori. Misalnya laki-laki dan perempuan, dilihat tekanan darahnya, bukan ya, jangan laki-laki perempuan karena cuma dua sampel. Misalnya mereka yang bekerja apa namanya itu eh, 1 tahun, kemudian bekerja 2 tahun, kemudian bekerja 3 tahun, kemudian yang variabel dependennya itu adalah data kontinu, misalnya dilihat di apa namanya itu eh, eh, tekanan darahnya, atau dilihat di misalnya kadar HB-nya selama bekerja selama 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun, kemudian kita bandingkan, itu bisa menggunakan regresi linear atau regresi linear. Kemudian untuk regresi logistik, variabel dependennya itu adalah data biner ya atau tidak. Kemudian regresi linear ini biasanya digunakan untuk memahami hubungan antara usia dan pendapatan dalam penelitian cross-seksional. Ini contoh ya. Kemudian regresi logistik ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keputusan seorang untuk menerima atau menolak vaksin. Kemudian berikutnya ada lagi namanya multiple regression atau analisis regresi berganda. Jadi kalau tadi hanya variabel independennya satu, kalau ini variabel independennya lebih dari satu. Jadi analisis regresi berganda ini digunakan untuk memahami pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi indeks massa tubuh atau BMI dalam penelitian cross-seksional. Jadi lebih dari variabel yang mempengaruhi atau variabel merdekanya itu lebih dari satu, ya, lebih dari satu. Kemudian contohnya ini ya, faktor yang mempengaruhi indeks massa tubuh, ya. Jadi kita ambil misalnya 3 atau 4 faktor, kemudian kita uji satu kali untuk melihat yang mana yang paling kuat pengaruhnya. Kalau cross seksional biasa kan biasanya diuji satu-satu ya. Misalnya bagaimana hubungan antara apa namanya itu umur dengan indeks massa tubuh, bagaimana hubungan antara status gizi dengan indeks massa tubuh, bagaimana hubungan antara misalnya riwayat merokok dengan indeks massa tubuh dan seterusnya, itu uji satu-satu. Tapi kalau regresi berganda maka dia akan menguji bersamaan sehingga melihat nanti kekuatan dari 5 variabel misalnya yang diuji, variabel mana yang paling berpengaruh. Nah, kelebihan dan kekurangan dari cross seksional ini, kelebihannya relatif mudah, murah, hasilnya cepat diperoleh, memungkinkan menggunakan populasi masyarakat umum, tidak hanya pasien yang mencari pengobatan sehingga bisa digeneralisasi. Kekurangannya sulit untuk menentukan sebab akibat karena pengambilan data risiko dan efek secara waktu yang bersamaan, memungkinkan terjadinya salah interpretasi pada penelitian kasus penyakit, terutama pada yang mempunyai masa sakit yang panjang dan masa sakit yang pendek. Karena biasanya yang masa sakitnya pendek itu seringkali tidak masuk dalam sampel atau tidak terjaring menjadi sampel. Kemudian kelebihan lain bisa digunakan untuk meneliti banyak variabel, jarang terjadi kehilangan kontak untuk bisa di follow up, karena memang biasanya tidak ada follow up juga terkait dengan penelitian ini.
karena pengambilannya secara bersamaan. Hanya mungkin kalau penelitiannya 1 bulan, kadang kita biasanya waktunya saja yang ditetapkan, tapi untuk setiap sampel hanya diperiksa 1 kali. Kekurangannya jumlah subjek dibutuhkan jumlah subjek yang cukup banyak, terutama jika variabel yang dipelajari banyak. Biasanya 1 variabel itu setara dengan 10 subjek. Jadi kalau kita 5 variabel berarti minimal 50 sampel. Kemudian tidak menggambarkan perjalanan penyakit, insiden maupun prognosis karena kita tidak pantau ke depan atau tidak follow up. Kemudian kelebihan lainnya dapat dimasukkan ke tahapan pertama dari penelitian kohort atau prospektif atau eksperimen. Jadi bisa menjadi penelitian dasar. Kemudian digunakan sebagai dasar untuk penelitian lanjutan yang sifatnya mencari kesimpulan. Tidak dapat digunakan untuk meneliti kasus yang sangat jarang seperti kasus cacar monyet, tentu cross-seksional tidak cocok. Memungkinkan terjadinya bias prevalence atau bias insiden, karena efek suatu faktor risiko selama periode tertentu dapat disalah-tafsirkan sebagai penyakit. Yang dimaksud dengan bias prevalence ini biasanya seperti misalnya ada yang meninggal pada saat itu karena kasus yang diteliti, itu biasanya tidak terdeteksi karena yang masuk dalam sampel adalah mereka yang masih hidup. Kemudian ada juga biasanya yang kalau kita lihat yang kunjungan ke rumah sakit, biasa 2 kali atau 3 kali datang, padahal kita harusnya cuma menghitung 1 kali, akhirnya terhitung menjadi 3 kali. Itu mungkin materi saya terkait dengan ini. Saya baru membahas terkait dengan penelitian survei dan cross-seksional. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjut lagi di jenis penelitian berikutnya. Masih ada banyak case control, ada cohort, kemudian ada 3 tadi yang pra-eksperimen, ada true eksperimen, ada quasi eksperimen.